Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Andrianti dengan NIM 252310101067 dari kelas A2. Dan saya Seliana Hanifatul Kamila dengan NIM 252310101013 dari kelas A2. Di sini kami akan memperhatikan mengenai istilah dan posisi dalam anatomi. Untuk memudahkan kita mempelajari ilmu anatomi, maka telah ditetapkan yang namanya garis khayal dan bidang khayal. Contohnya yang pertama yaitu garis sagital, yang membagi tubuh menjadi dua, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Yang kedua yaitu ada garis frontal, yang membagi bagian tubuh menjadi bagian depan dan bagian belakang. Lalu yang ketiga yaitu adalah garis transversal, yang membagi bagian tubuh menjadi dua, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Selanjutnya ada istilah anatomi berdasarkan posisi. Yang pertama ada dextra, merupakan bagian tubuh bagian kanan. Lalu ada sinistra, yaitu tubuh bagian kiri. Yang kedua ada anterior, bagian tubuh yang paling dekat dengan depan. Contohnya yaitu ada lambung anterior terhadap limfa. Lalu ada posterior, yaitu tubuh yang dekat dengan bagian belakang. Contohnya yaitu jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Yang ketiga ada superior, bagian tubuh paling atas. Contohnya yaitu mulut superior terhadap dagu. Lalu ada inferior, yaitu tubuh bagian bawah. Contohnya lutut terletak inferior terhadap dagu. Yang keempat ada medial, merupakan bagian tubuh yang paling dekat dengan tengah. Contohnya yaitu jari manis, medial terhadap jari jempol. Lalu ada lateral, yaitu bagian tubuh yang menjauhi tengah tubuh. Contohnya yaitu telinga, lateral terhadap mata. Yang kelima ada proksimal, merupakan bagian tubuh yang paling dekat dengan batang tubuh. Contohnya yaitu siku, proksimal terhadap telapak tangan. Lalu ada distal, yaitu bagian tubuh yang menjauhi batang tubuh. Contohnya yaitu telapak kaki, distal terhadap lutut. Yang keenam ada superficial, yang merupakan bagian tubuh yang paling dekat dengan permukaan tubuh. Contohnya yaitu otot telapak kaki, superficial terhadap tulangnya. Lalu ada profunda, yaitu lebih jauh dari permukaan. Contohnya yaitu tulang hasta, profunda terhadap ototnya. Lalu yang selanjutnya itu ada dorsal, bagian belakang ruas tulang belakang. Lalu ada eksterna, bagian luar. Ada perifer, bagian pinggir atau tepi. Ada vertika, bagian bidang tegak. Lalu ada horizontal, bagian datar. Lalu selanjutnya ada ventral, artinya bagian depan ruas tulang belakang. Ada internal, bagian dalam. Lalu ada sentral, bagian tengah. Ada parietal, artinya lapisan luar. Ada descendant, bagian naik, dan descendant, bagian turun. Yang pertama yaitu ada plantar, artinya ke arah plantar pedis. Yang kedua yaitu ada ulna, artinya ke arah ulna. Lalu yang ketiga yaitu ada radial, artinya ke arah radius atau tulang pengupil. Lalu yang keempat yaitu ada fibular, artinya ke arah fibula atau tulang betis. Selanjutnya ada kranial, yaitu bagian kepala. Lalu ada caudal, bagian ekor. Lalu ada tibia, yaitu ke arah tibia atau tulang kering. Yang terakhir ada palmar, yaitu ke arah palmar manus atau anggota gerak atas. Selanjutnya ada arah dan gerakan tubuh manusia. Yang pertama ada fleksi, yaitu membengkokkan sendi. Lalu ada ekstensi, meluruskan sendi. Yang kedua ada adduksi, yaitu gerakan mendekati tubuh. Lalu ada abduksi, gerakan menjauhi tubuh. Yang ketiga ada rotasi, yaitu gerakan memutar bagian tubuh. Lalu ada sirkumduksio, yaitu gabungan antara fleksi, adduksi, serta abduksi. Yang keempat ada elevasi, yaitu gerakan menaikkan bagian tubuh. Lalu ada depresi, yaitu gerakan menurunkan bagian tubuh. Selanjutnya yaitu ada gerakan eksorotasi, yaitu gerakan rotasi keluar. Lalu selanjutnya yaitu ada gerakan endorotasi, yaitu gerakan rotasi ke dalam. Selanjutnya yaitu ada gerakan supinasi, yaitu gerakan untuk mengadahkan tangan. Lalu ada gerakan pronasi, yaitu gerakan untuk menelungkupkan tangan.
Selanjutnya yaitu ada gerakan inversi, yaitu gerakan memiringkan telapak kaki dalam bagian tubuh. Lalu ada gerakan inversi, yaitu gerakan memiringkan telapak kaki keluar tubuh. Selanjutnya yaitu gerakan dorsifleksi, yaitu gerakan menekuk pergelangan kaki ke atas. Lalu ada plantar fleksi, yaitu menekuk pergelangan kaki ke bawah. Selanjutnya yaitu bidang anatomi. Yang pertama ada bidang median, yaitu bidang yang melalui aksis longitudinal dan aksis sagital yang biasa disebut juga dengan bidang mediosagittal. Yang kedua ada bidang sagital, yaitu bidang yang sejajar dengan bidang mediosagittal. Lalu yang ketiga yaitu ada bidang koronal atau frontal, yaitu bidang yang sejajar dengan dahi dan tegak lurus dengan bidang sagital. Lalu yang keempat yaitu ada bidang transversal, yaitu bidang yang tegak lurus dengan bidang sagital dan koronal. Selanjutnya yaitu ada sumbu atau aksis gerakan. Yang pertama yaitu aksis sagital, yaitu aksis yang memotong sumbu sagital atau garis sagital dengan garis transversal. Yang kedua ada aksis transversal, merupakan garis yang memotong antara garis frontal dengan garis transversal. Lalu selanjutnya yaitu ada aksis longitudinal, yaitu aksis yang memotong dari garis median dan frontal dari atas ke bawah. Selanjutnya yaitu ada posisi anatomi, yaitu posisi berdiri sempurna dengan mata dan wajah menghadap ke depan, lalu tangan menggantung dan telapak tangan menghadap ke depan, lalu kaki berdiri sempurna, lurus. Yang kedua yaitu ada posisi supinasi, yaitu posisi telentang. Jadi tubuh menghadap ke atas dengan wajah dan pandangan menghadap ke atas. Yang ketiga yaitu posisi prone atau tengkurap. Posisi ini punggung biasanya menghadap ke atas dengan badan terlentang horizontal dan wajah menghadap ke bawah. Yang keempat yaitu ada posisi litotomi. Posisi ini berbaring terlentang dengan paha diangkat vertikal dan betis lurus horizontal, serta tangan biasanya dibentangkan seperti sayap-sayap. Pada posisi ini juga biasanya digunakan untuk praktik kebidanan. Selanjutnya yaitu ada istilah anatomi untuk bagian tubuh yang menonjol. Yang pertama yaitu ada processus, artinya nama umum untuk tonjolan. Yang kedua yaitu ada spina, artinya tonjolan tajam. Yang ketiga yaitu ada tuba, artinya benjolan yang bulat. Lalu ada tuberculum, artinya benjolan bulat yang kecil. Yang kelima yaitu ada crista, artinya gerigi. Yang keenam ada pecten, yaitu bagian pinggir tulang yang menonjol. Yang ketujuh ada condylus, yaitu bagian ujung tulang yang menonjol bulat. Lalu ada epicondylus, yaitu bagian tonjolan pada condylus. Ada linea, yaitu garis. Ada cornu, yaitu tanduk. Selanjutnya yaitu ada istilah anatomi untuk bagian tubuh yang melengkung. Yang pertama yaitu ada fossa, artinya nama umum. Yang kedua yaitu ada fossula, artinya fossa yang kecil, dan fovea sama juga, artinya fossa yang kecil. Selanjutnya ada foveola, yaitu fovea yang kecil. Lalu ada sulcus, yaitu alur, dan ada incisura, yaitu taki. Selanjutnya ada istilah anatomi yang menyatakan lubang, saluran, dan ruangan. Yang pertama ada foramen, yaitu lubang. Yang kedua ada fissura, yaitu celah. Yang ketiga ada apertura, yaitu pintu. Dan yang keempat ada canalis, yaitu saluran. Selanjutnya yang kelima yaitu ada ductus, artinya pembuluh. Lalu meatus, artinya liang. Lalu cavum, artinya rongga kecil. Lalu ada cellula, artinya yaitu ruang kecil. Selanjutnya yaitu ada istilah anatomi untuk rongga-rongga dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu ada cavum cranialis, meliputi cerebrum, artinya otak besar, cerebellum artinya otak kecil, dan yang ketiga yaitu batang otak. Lalu yang kedua yaitu ada cavum orbital, yaitu meliputi bola mata. Dan yang ketiga yaitu ada cavum nasi atau rongga hidung, yaitu tempat lewatnya udara masuk untuk sistem pernafasan.
Lalu ada kafum oris yaitu rongga mulut meliputi lidah dan gigi. Lalu yang terakhir yaitu ada kafum timpani yaitu rongga pada telinga tengah yang meliputi tulang-tulang pendengaran yaitu malleus, incus, dan stapes. Lalu selanjutnya ada rongga pada badan. Yang pertama rongga dada disebut juga kafum thoracis meliputi paru-paru pulmo, jantung kardio, pembuluh darah aorta, pembuluh darah vena cava, pembuluh darah arteri dan vena, bronkus, trakea, dan esofagus. Yang kedua ada rongga perut disebut juga kafum abdomen meliputi usus besar kolon, usus halus, duodenum jejunum, lambung, hati, limfa, dan ginjal. Lalu yang terakhir yaitu ada rongga panggul atau disebut dengan kafum pelvis meliputi vesika urinaria dan rektum. Pada laki-laki meliputi kelenjar prostat dan pada wanita meliputi rahim dan ovarium. Terima kasih, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.